Bapak Ibu Shalom, kita boleh bersyukur pada malam hari ini, ya kita boleh kembali dalam channel istimewa kita pada malam hari ini. Saya terus berdoa bahwa New Life bukan hanya sekedar kata atau sekedar sebuah ungkapan yang biasa, tapi benar-benar akan membawa kehidupan kita yang baru, kehidupan yang diperbarui. Mengapa saya terus menyampaikan kebenaran-kebenaran ini? Yang boleh saya katakan ini adalah satu pembenaran untuk menuju kepada kedewasaan, karena tanpa kehidupan baru, maka kita akan menjadi sia-sia. Baik Bapak Ibu, kalau selama ini kita sudah berasumsi, beranggapan, dan kita melihat bahwa apa yang disebut dengan kerasukan setan. Mungkin saudara bertanya, ini kok temanya serem-serem, kemarin medan perang, sekarang kerasukan setan, saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya, mau ngomong apa ini Pak hari ini? Kok malam hari ini berbicara tentang kerasukan setan? Ya. Kalau kita berbicara tentang kerasukan setan, selama ini yang kita lihat kalau orang itu berteriak, wah, menjerit, ya, lalu menangis, ya, histeris. Ya, saya beberapa kali, hampir sering, saya mendoakan orang yang kerasukan setan. Ya, mereka ketika didoakan, wah, teriak saudara atau memberontak, ya, melawan. Makanya kalau saya mendoakan orang kerasukan setan atau orang gila, nggak pernah tutup mata saya. Bahwa saya ditampleng, saudara, bahwa saya dipukul, saudara. Jadi itu namanya berdoa dan berjaga-jaga, saudara, ya. Nah, saudara, menarik sekali kalau kita melihat bahwa orang yang kerasukan setan itu ternyata bukan cuma sekedar hilang kesadarannya atau kehilangan kesadaran sama sekali, bukan. Seperti orang gila itu jelas orang kerasukan setan. Tetapi Alkitab menyatakan, mencatat, menjabarkan bahwa apa yang dimaksud dengan kerasukan setan. Selama ini mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin baru akan kita lihat tentang konteks Alkitab ini yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini kan tentang pemberitahuan pertama, Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ini pemberitahuan pertama, ya, dari Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia akan mengalami penderitaan. Begini firman-Nya. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang ke-22 ini, saudara, ini intinya sebenarnya ada di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Perhatikan sampai di sini, Bapak Ibu. Ya. Dalam teks ini, dalam konteks ayat ini kan menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya. Iya kan, begitu ya Bapak Ibu. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan menjadi juru selamat. Untuk menjadi juru selamat, Yesus harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa ke Yerusalem? Untuk menghadap tua-tua, imam-imam, ahli Taurat. Untuk apa, saudara? Untuk dibunuh. Ya, karena syarat untuk menjadi juru selamat itu harus mati. Jadi Tuhan mengatakan itu kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Ini teksnya sampai di situ. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-22 tadi, saudara.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kalau secara logika, kita punya orang yang kita sayangi, yang kita kasih, tahu bahwa orang itu akan menghadapi maut, akan menghadapi bencana, kira-kira kita itu mesti akan menahan orang itu. Ya sahabat, kita jangan ke sana. Nanti di sana sedang ada perampokan, di sana sedang terjadi perang. Jangan ke Rusia, kemana? ya Ukraina ya. Jangan pergi ke Ukraina. Nanti kamu kena nuklir, saudara. Barangkali begitu, Bapak Ibu. Mencegah supaya tidak terjadi malapetaka. Ini pikiran manusia. Tetapi konsep yang dimiliki oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa dia itu akan menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu akan dibunuh. Terus terang Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tetapi kita lihat tadi dalam ayat yang ke-22, lalu Petrus, saudara, menarik Yesus ke samping, artinya apa, saudara? Menjauhi orang-orang yang kepada mereka Tuhan Yesus berbicara dan menegur Yesus. Petrus berusaha untuk menahan supaya Tuhan Yesus tidak pergi ke Yerusalem, supaya tidak dibunuh. Nah, ini tipis sekali, saudara, apakah dia mengasihi Tuhan atau yang disebut dengan kerasukan setan ini. Ya, coba lihat di sini, saudara. Ayat yang ke-23 Tuhan jelas berkata begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Artinya apa, saudara? Di dalam Petrus itu dikuasai oleh iblis. Begitu ya, Pak? Kira-kira begitu enggak ayat konteks ini, saudara? Kalau menurut saya ini bicara tentang itu. Artinya supaya dijauhkan, padahal Tuhan itu punya prinsip untuk menyelamatkan dunia. Dia menjadi juru selamat dunia untuk menyelamatkan dosa dari segala kuasa-kuasa yang sudah terjadi mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada kedatangan Tuhan ini. Karena misi kedatangan Tuhan itu adalah menjadi juru selamat dunia. Tapi saudara, ketika saya mempelajari dari kebenaran ini, ternyata Petrus tidak demikian. Petrus justru berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dari pernyataan ini, ada dua kesan yang saya lihat yang dilakukan oleh Petrus. Yang pertama, Petrus itu seakan-akan menganggap Tuhan Yesus itu menyampaikan sesuatu yang salah. Dan sesuatu yang bukan dari Bapa. Ya, ini kesan yang pertama yang saya tangkap ini. Seolah-olah Petrus itu sedang berkata bahwa itu salah itu, ya. Mestinya dia itu harus menjadi juru selamat dunia. Nanti kita akan lihat tentang juru selamat dunia itu seperti apa. Lalu yang kedua, Petrus ini menyatakan diri lebih benar. Ya, ini manusia kadang-kala begitu, Bapak Ibu. Merasa lebih benar, merasa lebih pintar, merasa lebih cakap, sehingga ia menegur Tuhan Yesus. Petrus yakin sekali apa yang dia lakukan itu benar. Apa yang dilakukan oleh Petrus itu, dia akan berpikir bahwa itu adalah benar. Ya. Tetapi saudara, Petrus di sini menggunakan nama Allah. Seakan-akan ia mewakili Allah untuk menegur Tuhan Yesus. Petrus yakin sekali apa yang dilakukan itu benar atas nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat ini, ya, kita harus lebih waspada, lebih hati-hati. Orang bisa menggunakan nama Tuhan, menjadikan untuk menjadi penguat demi Tuhan, ya. Saudara pernah mendengar itu mungkin, ya, demi Tuhan, ya, ini dan itu, bla 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 bla. Tetapi apa reaksi Tuhan Yesus? Kalau itu benar untuk menghindarkan Yesus dari itu, Yesus akan berkata, yang dikatakan enyahlah iblis. Lalu apa selanjutnya, saudara? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, ini Tuhan Yesus, saudara, mengerti ya bahwa dalam hati kita saja yang belum terucapkan, yang belum terkatakan, Tuhan sudah mengerti. Niat hati kita, dalam pikiran kita, ternyata Tuhan lebih tahu tentang kita ya daripada kita. Apa yang dikatakan ini, saudara, ternyata Petrus itu bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, yang dipikirkan oleh Tuhan, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena apa, Bapak Ibu? Konsep Yahudi. Nah, ini konsep Yahudi tentang keselamatan itu, tentang juru selamat itu bukan sekedar menyelamatkan dosa, tapi konsep orang Yahudi itu adalah menyelamatkan seperti Yesus Herodes menjadi raja ya di Israel, lalu bisa menyelamatkan umatnya. Itu konsep keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi konsepnya Petrus pun seperti itu. Dia menjadi juru selamat dunia, betul. Tapi ada konsep yang dimiliki oleh Petrus, bukan juru selamat dunia, tapi Petrus memiliki konsep juru selamat duniawi. Tahu Bapak Ibu, bedanya antara juru selamat dunia dan juru selamat duniawi. Ya. Juru selamat dunia itu menebus semua orang berdosa. Jadi bicara tentang keselamatan surga. Tapi kalau bicara tentang duniawi, makanan, minuman, pakaian, keamanan, kesejahteraan, sehat, itu hal-hal yang duniawi. Nah, konsepnya Petrus seperti itu. Karena apa? Pada waktu itu, orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Pikirnya yang dipikirkan oleh Petrus menjadi pahlawan, menjadi kepala pemimpin dari negara baru, raja baru, menggulingkan tahta yang ada, lalu dia duduk di atas tahta orang Israel itu dan menjadi raja. Nah, konsep ini yang ditentang oleh Tuhan. Tuhan berkata, engkau itu iblis. Artinya nyala iblis. Artinya apa, saudara? Bahwa Petrus itu sedang kerasukan iblis, saudara. Berusaha menyelewengkan konsep keselamatan yang benar. Tapi rencana Tuhan itu tidak akan bisa digagalkan, saudara. Ya, pikiran itu, saudara, menjadi batu sandungan atau penghambat, atau bisa menggagalkan rencana Allah. Padahal Petrus merasa bahwa dirinya itu benar-benar sepaham dengan Allah. Merasa itu, Bapak Ibu, sehingga dia mencegah Yesus supaya tidak mati. Dia mencegah Yesus supaya tidak ke Yerusalem, tidak dibunuh. Padahal Tuhan sudah bernubuat bahwa aku akan mati dan pada hari yang ketiga, lupa dia. Ya, kalaupun dia mati, pada hari ketiga dia pasti bangkit. Faktanya bagaimana, Bapak Ibu? Faktanya benar. Yesus mati dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Ini juru selamat dunia. Jadi bukan juru selamat duniawi. Jadi kalau Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan berarti saya mengecilkan kuasa Tuhan, tidak. Tuhan itu lebih tahu tentang kita daripada kita. Kenapa ada orang Kristen yang sakit kok belum disembuhkan? Kenapa ada orang Kristen yang miskin kok belum kaya-kaya? Ya, situasi kondisi yang sedang terjadi seperti ini. Saya mendengar berita Ukraina itu banyak orang Kristennya di sana. Kok mengalami situasi seperti itu? Apa Tuhan tidak campur tangan? Tuhan tidak membiarkan dengan setiap peristiwa. Nah, konsep keselamatan yang dimiliki oleh Petrus itu adalah konsep keselamatan atau raja versi manusia atau manusiawi. Juru selamat versi manusia, bukan juru selamat versi Bapa di surga. Yesus putra tunggalnya itu turun ke dunia. Nanti pada bulan April ya, kita akan peringati Paskah. Bagaimana dia mati di atas kayu salib, dia mencurahkan darahnya untuk kita. Itu versinya Bapa, supaya anaknya itu menjadi juru selamat. Dia bukan membawa darah seperti dalam perjanjian lama, tetapi darahnya Yesus sendiri yang dia berikan. Dia bukan membawa korban kesembelian, bukan membawa korban persembahan,
tapi tubuhnya sendiri yang dia persembahkan menjadi korban untuk keselamatan kita. Itu yang dilakukan oleh Bapa melalui Putra Tunggalnya yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk duniawi, Bapak Ibu, ya, tetapi Tuhan mengurusi menjadi raja, tetapi raja versinya Allah, versinya Bapa, yaitu dia adalah juru selamat yang menjadi versinya dari Bapa sendiri, yang harus mati, yang harus bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena ketekunannya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dibangkitkan. Juru selamat duniawi itu, saudara, ya, kita, maaf, bukan saya mengecilkan itu, ya, kita semua ingin diberkati. Kalau versinya seperti Petrus menjadi juru selamat duniawi, saya nggak akan menderita, Bapak Ibu. Saya pasti jadi hamba Tuhan yang kaya raya luar biasa. Nggak pernah kekurangan, nggak pernah, aduh anak saya sekolah bayarannya bagaimana. Ya Bapak Ibu nggak perlu mengalami capek, lelah, cari uang banting tulang. Ya saudara hanya bilang, Tuhan saya minta ini. Ya saya minta beras, pagi-pagi di luar rumah sudah ada beras 1 karung. Itu versinya Petrus. Tapi kita kan tidak. Versinya Tuhan itu tidak seperti itu. Pendewasaan rohani itu tidak seperti itu. Kalau itu terjadi seperti itu, coba tolong Barun bacakan dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas ini, saudara. Sebagai juru selamat ini, saudara, juru selamat dunia. Ya, ketika dia itu ada dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13. Lukas 12 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Terus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Iya, oke, baik. Ini kan pada waktu itu Yesus ketemu dengan banyak orang, lalu Tuhan untuk menjadi hakim, ya, untuk menghakimi supaya apa? Ini ada Pak Martin, mungkin bicara tentang itu lebih tahu tentang apa? Tentang bagaimana tentang pengadilan, hakim dan apa menghakimi ya Pak Martin ya. Pak Martin dihukum kan? Untuk membagi waris. Nah ini konsep seperti ini sama dengan konsep apa notaris apa gitu untuk mengurusi tentang kekayaan, ya. Tapi Tuhan berkata di sini, ketika Tuhan suruh saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku. Lalu kata Yesus apa, saudara? Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Artinya Tuhan nggak mengurusi tentang hal yang seperti itu. Ada advokat, ada pengacara, ada ahli waris yang bisa membagi waris itu. Itu urusan duniawi, orang duniawi yang harus melakukannya. Tuhan itu urusannya bukan masalah hanya itu, tapi masalahnya itu adalah keadilan nanti. Akan menjadi hakim yang agung, hakim yang besar, yang akan menghakimi manusia. Bukan bicara tentang makanan, minuman, pakaian, harta benda kekayaan, tapi bicara tentang kerajaan surga yang lebih mulia, yang lebih kekal. Kalau Tuhan ini hanya mengurus tentang hal manusiawi, maka Tuhan itu pasti di sini akan bagi-bagi warisannya itu, lalu dia akan menjadi hakim atas mereka itu, saudara. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus bukan hakim. Mengapa dia menolak? Jelas, dia bukan hakim. Semua kita itu akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Itu hakimnya nanti, saudara. Kalau di bumi ini ada hakim-hakim yang dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh negara untuk ngurusi tentang harta benda, monogini dan sebagainya, itu urusan manusiawi. Urusan Tuhan itu seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5. Coba lihat saudara, ini hakim yang sebenarnya 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Bukan hakim versi manusia,
tetapi hakim versi Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, ini hakim Yesus ini, saudara. Ya, jadi tidak mengurusi tentang warisan dunia, ya, untuk membagi-bagikan itu, tapi dia itu memiliki versi yang tersendiri tentang asumsi yang benar tentang hakim, di mana dia nanti akan duduk dan akan menghakimi setiap orang untuk membuka mana yang baik, yang jahat, mana yang pantas dan yang tidak pantas. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang asumsi ini, ya, tentang Allah ini, ya, tentang konsep dan asumsi tentang Allah yang salah ini, maka konsep dan asumsinya tentang hal-hal yang dia lakukan berpotensi salah pula. Tuhan itu merasakan, Petrus itu merasakan dia benar. Dia merasakan tidak salah, padahal dia itu salah. Tidak seperti Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah dan dia benar. Meskipun dia benar-benar akan berjalan menuju ke Yerusalem, dia akan mati, bahkan dia merasa bahwa ini adalah kehendak Allah. Padahal Bapak Ibu, ini benar-benar kehendak Allah. Tapi Petrus berusaha mencegahnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemuliaan Allah itu dimiliki oleh seseorang ketika ia melakukan segala sesuatu dengan kehendak Allah, dalam gairah Allah, dalam semangat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita membiasakan hal itu ketika kita melakukan sesuatu di luar gairah atau spirit Allah, kita akan merasa sakit, merasa sangat terganggu, dan juga kita bisa terganggu. Makanya kita harus benar memandang Allah kita itu seperti apa, Yesus itu seperti apa. Kalau hari ini Bapak Ibu kenapa kita sakit? Bisa karena kesalahan kita, bisa karena dosa kita. Tapi ingat, upah dosa itu saudara, sehingga kita ada di bumi ini karena kita mengalami hukuman yang harus kita tanggung, bahwa tubuh ini akan layu, akan mati, dan akan hilang secara fisik. Tetapi roh dan jiwa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menasehati orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus, dia ingin berkata kepada kita tentang orang yang kerasukan setan, itu ternyata bisa terjadi bukan hanya secara fisik, ya, meronta-ronta, berteriak-teriak, tetapi ada dalam pikiran, ada dalam jiwa seseorang untuk menguasai seseorang. Maka kalau orang itu merasakan, mengalami itu, Bapak Ibu, hati-hati. Jadi kita bisa kerasukan setan atau tidak bisa dilihat bagaimana cara ngomongnya, bagaimana sikapnya, bagaimana tindakannya dalam menanggapi setiap masalah, dalam menanggapi setiap persoalan yang dihadapi oleh orang tersebut. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki satu pikiran, satu-satunya tujuan yang bisa memuaskan itu adalah Tuhan, maka keinginan-keinginan itu akan mati, saudara. Artinya keinginan-keinginan yang hanya berurusan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Sehingga banyak orang yang nantinya akhirnya Bapak Ibu, mereka datang kepada Tuhan, ya, mereka menyembah Tuhan, mereka ke gereja, ya, mereka berdoa kepada Tuhan hanya karena kebutuhannya. Hanya karena keperluan kita pribadi. Lalu kalau kita miskin, diberkati Tuhan, Tuhan berkati saya, supaya saya punya pekerjaan, punya usaha yang baik. Setelah diberkati, usahanya lancar, sibuk dengan pekerjaannya, gak lagi ingat sama Tuhan. Kalau ditanya, kenapa gak ke gereja? Aduh maaf, kemarin ada langganan datang ramai sekali. Ya, waduh kemarin saya punya klien yang, waduh padat sekali. Lah ini Bapak Ibu. Ya. Ini yang bisa membuat merusak konsep asumsi tentang kebenaran di dalam diri kita. Kalau kita misalkan sakit, ya, memang kita harus berdoa kepada Tuhan.
ya, supaya kita disembuhkan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, untuk apa kalau kita sudah sembuh? Untuk apa kalau kita sudah kaya? Ya. Untuk apa kalau kita sudah aman? Untuk apa kalau kita sudah mengalami kenyamanan? Untuk apa kalau semua sudah beres? Kalau tidak dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu, hati-hati dengan konsep kerasukan setan ini, saudara. Ya, kita harus hati-hati, waspada dalam menjalani kehidupan kita. Kita harus semakin dewasa, Bapak Ibu. Belajarlah kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang memiliki pewahyuan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini orang bisa ngomong seenaknya, orang bisa bebas berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi kita harus tahu orang itu seperti apa latar belakangnya, bagaimana kehidupannya. Lah ini yang kita tidak tahu, saudara. Kadang kita bisa ngomong ini dan itu, saudara, tapi ternyata kita punya tujuan. Jangan berpikir ya kalau mengatasnamakan Tuhan itu orang tidak korupsi. Banyak, saudara, orang-orang gugur, gagal, ya. Saya pernah mendengar kesaksian yang jelas yang dari Pak Hari, seorang hamba Tuhan rela menipu gerejanya hanya untuk apa? Ingin beli mobil untuk kepentingan pribadi. Itu kan mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, tapi hanya untuk memperkaya diri. Artinya bukan untuk membangun kerajaan surga, tapi membangun kerajaannya sendiri, memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, happy, senang, enjoy, bisa menikmati berkat-berkat, bisa dikatakan wah hebat lu, kamu pendeta ini sudah naiknya mobil, ya, wah luar biasa HP-nya yang terbaru, ya. Bapak Ibu, kita senang kalau diberkati, kalau itu memang dari Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, termasuk Anda sebagai orang awam pun harus tahu, kerja keras membanting tulang. Ya, bersyukur dengan berkat Tuhan yang kita terima dari hasil usaha saudara. Saya selalu berkata kepada anak-anak muda, belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan setia, andalkan Tuhan, supaya kelak di kemudian hari kamu tidak menyesal hidupmu. Karena berkat-berkat itu kita bisa kembalikan kepada Tuhan. Saya selalu berkata kepada anak-anak kami, saya bilang begini, kamu nggak jadi pendeta nggak apa-apa, tapi kamu harus jadi hamba Tuhan. Kamu nggak harus melayani Tuhan di gereja menjadi gembala sidang, tapi kalau kamu dipanggil Tuhan untuk melayani, jangan menolak. Nah, konsep ini yang harus dimiliki kita, termasuk Anda dan saya. Hamba Tuhan itu kan tidak harus berbicara di mimbar. Amin. Hamba Tuhan itu adalah orang yang menyampaikan kabar baik kepada orang lain, yang selalu mendukung, menolong orang lain yang dalam kekurangan. Anda itu punya pelayanan masing-masing. Kalau Pak Hari itu pelayanannya di rumah sakit, ya. Kalau Pak Martin tentang keadilan, barangkali tentang kebenaran. Lalu siapa lagi di sini yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga, ya, Bu Lydia dan sebagainya, termasuk mantan pacar saya ini bertanggung jawab untuk anak, untuk suami, dan kita semua yang suami-suami juga punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak, bagaimana menghidupi keluarga kita supaya bahagia. Akhirnya kita bisa membawa anak-anak. Kalau anak-anak kita kelak besar, anak itu akan jadi apa dan untuk apa, itu perlu dipikirkan. Jangan hanya untuk kesenangan kita, keinginan kita saja, Bapak Ibu. Ingat, dengar baik-baik, hari ini saya bisa ngomong begini, saya pun akan meninggalkan semua yang ada di bumi ini. Tapi saudara, tanamkan nilai moral Injil, moral kebenaran firman Tuhan, supaya Anda tidak menyesal kelak ketika Anda meninggalkan anak-anak Anda. Kita semua bisa berpisah. Ya, dari orang yang kita kasih, bisa dari dengan istri, apalagi dengan anak-anak. Tapi ketika saudara mewariskan kebenaran kepada anak cucu kita, saudara pasti akan berbahagia di surga. Tidak akan pernah menyesal. Jangan hanya memperkaya diri, saudara. Kita bisa cari uang banyak, lalu pikirnya nanti warisan ini akan saya bagi ini dan itu, ini. Ya kalau anaknya mampu menerima berkat itu. Kalau enggak, hanya untuk foya-foya. Bukan untuk menjadi berkat bagi anak itu, tapi menjadi laknat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan seperti Petrus, merasa sok tahu, merasa sok benar, tapi dia tidak sadar bahwa ditunggangi oleh kuasa iblis.
dia kerasukan setan. Maka Tuhan berkata, enyahlah engkau iblis. Langsung dia berkata tentang itu, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan pada malam hari ini, seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat. Sekali lagi kita akan bacakan ayat ini, dan setelah ini kita akan berdoa. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, Efesus pasal 4 ayat 22 dan 20 sampai 25. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 25. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, baik Bapak Ibu. Ayat ini yang saya baca ini ada nafsu yang menyesatkan di dalam diri kita. Nafsu apa? Dorongan atau gairah yang ada pada diri kita, yaitu spirit atau kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini saya baru sampaikan di jemaat tentang kejatuhan Lucifer. Kejatuhan Lucifer itu bukan memberontak kepada Tuhan dengan membawa senjata berperang melawan surga, bukan. Hanya apa yang dikatakan oleh Lucifer, aku hendak menyamai. Hanya berkata aku hendak, Bapak Ibu. Artinya kita itu punya kehendak yang harus hati-hati supaya kehendak kita itu sinkron dengan kehendak Allah. Kalau kita sinkron dengan kehendak Allah, maka kita sebagai anggota kita akan menjadi orang-orang yang kudus dan berkenan. Maka kenakanlah manusia baru, buang manusia yang lama. Yang masih kesinggungan, buang kesinggungannya. Yang masih suka benci, buang bencinya. Yang masih suka ngomel, buang ngomelnya. Yang masih suka bersungut-sungut, buang bersungut-sungutnya. Itu baju lama kita. Kita sekarang sudah ditebus kan? Saudara itu anggota New Life loh, nggak main-main. Untuk apa kita mengenakan grup ini New Life? Kalau itu tidak membuat kita, ganti aja dengan old life, saudara. Manusia baru loh, amin. Pak Hari luar biasa ini, mengambil grup ini luar biasa ya. New Life, kehidupan baru. Kita bukan hanya diberkati di bumi ini, bukan diberkati di bumi ini, bukan kita merasakan kemewahan, kesukaan yang ada di bumi ini, tapi hidup baru kita akan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur. Bapa yang di surga, kalau kami masih memiliki hal-hal yang membinasakan diri kami, melakukan hal-hal yang di luar kehendak Bapa, kami mohon kepadamu pada malam hari ini bahwa kami akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami malam hari ini ajar kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar setiap kami hidup dalam kehidupan yang baru. Kami tidak ingin seperti Petrus yang hanya memikirkan secara duniawi, bukan perkara-perkara surga. Sehingga Bapak Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di link Zoom ini, Bapak. Kiranya setiap hari yang kami dengar kebenaran-kebenaran ini, bukan hanya untuk menyenangkan telinga kami, tetapi mengubah hidup kami. Bukan menjadi ayat-ayat yang tertulis, tetapi menjadi rema dalam hidup kami, yang menjadi daging dalam tubuh kami, sehingga kemanapun kami berada, firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, pakailah kami semua Bapa, menjadi alat-alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami, dan firman-Mu kiranya akan terus bekerja meskipun hamba-Mu telah berhenti berbicara pada malam hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, mari Bu Lydia. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga atas pemberitaan firman yang Kau berikan lewat hamba-Mu, Pak Hari,
dan istri. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, Pak Harun Marsito di dalam pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan. Bahkan setiap orang yang mendengar pemberitaan firman yang hamba-Mu sampaikan, mereka boleh terberkati dan diberkati. Mereka boleh mengenalkan Engkau ya Tuhan. Boleh mengenal keselamatan yang daripada Engkau Tuhan yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Harun Warsito malam hari ini dan istri dan anak-anak. Engkau mengurapi apapun yang hamba-Mu lakukan buat tangan hamba-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Hikmat yang baru Tuhan dan daya cipta ilahi-Mu turun atas hamba-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun Kau tempatkan langkah kaki hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Karena kami percaya lewat hamba-Mu Tuhan, bukan kebetulan Kau utus dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan saat ini. Hamba-Mu boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi alat bagi Engkau. Engkau mengurapi setiap apa yang hamba-Mu rindukan dan butuhkan. Hati hamba-Mu Tuhan, setiap apa yang hamba-Mu rindukan dan butuhkan saat ini. Engkau tahu isi hati hamba-Mu, Engkau tahu apa yang ada di pikiran hamba-Mu saat ini Tuhan. Bahkan setiap beban dan pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau perhitungkan. Dan kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan saat ini hamba-Mu, Ibu Lydia Lalang, ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi beban pergumulan Ibu Lydia saat ini, Tuhan, Engkau tahu. Tambahkan hikmat, tambahkan berkat. Bahkan juga apapun yang Kau berikan kepada hamba-Mu, Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan roh kesembuhan ilahi daripada Engkau. Amin. Setiap tubuhnya yang tidak berfungsi, apapun yang dikatakan dokter para namun Engkaulah yang menentukan segala sesuatunya Tuhan. Engkau lihat isi hati hamba-Mu, Engkau tahu apa yang ada di pikiran hamba-Mu saat ini. Kebutuhan hamba-Mu setiap hari Engkau perlu Engkau sediakan Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, seluruh keluarga besarnya, anak, cucu, dan menantu. Dan saat ini Tuhan, apapun yang jadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Engkau tahu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Pak Martin, Tuhan, malam hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu juga dengan hikmat yang baru, sukacita yang baru mengalir daripada sorga. Apapun yang hamba-Mu rindukan dan butuhkan, Engkau juga tahu, Tuhan. Bahkan jauhkan hamba-Mu dari sakit penyakit, Tuhan, biar sukacita yang mengalir daripada sorga, memberikan yang manjur. Kami percaya malam hari ini Tuhan lewat hamba-Mu, bagaimana hamba-Mu Kau percayakan untuk membela orang-orang yang lemah Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Kau urap hamba-Mu dengan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru Tuhan. Kami percaya malam hari ini daya cipta ilahi-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah orang yang belum mengenal akan Engkau. Lewat hamba-Mu Tuhan, orang melihat Kristus yang hamba-Mu sembah. Orang melihat Yesus yang hamba-Mu sembah Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Engkau, berkat daripada Engkau mengalir. Engkau melihat isi hati hamba-Mu, melihat apa yang ada di pikiran hamba-Mu saat ini. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Tommy Tuhan saat ini Tuhan. Di mana Pak Tommy juga memiliki pergumulan, diserahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun beban dan pergumulannya Engkau tahu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya Engkau tahu Tuhan. Bukan kebetulan Engkau memilih hamba-Mu, Engkau tetapkan untuk menjadi alat, untuk jadi perpanjangan lidah bagi Engkau. Engkau tambahkan hikmat-Mu Tuhan kepada hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru. Daya cipta ilahi-Mu juga turun atasnya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan Kau cukupkan segala keperluannya hari lepas hari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati keluarganya. Engkau melihat, Engkau jauhkan dari sakit penyakit atasnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi alat, boleh menjadi garam dan terang menurut kehendak-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, kami juga menyerahkan saat malam hari ini Ibu Ana dan suami dan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Tahu pergumulan Ibu Ana Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati Ibu Ana yang paling dalam. Engkau tahu apa yang ada dipikir saat ini. Kami serahkan anak-anak dan suaminya ke dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya.
jamahnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan turun atasnya Tuhan. Pemulihan yang dari Tuhan menyatakan dan ibu anak sakit penyakit. ya, Begitu haleluya. memulihkan hubungan mereka Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Terutama memulihkan hubungan mereka dengan Engkau ya Bapa. Dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami tahu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi mereka satu keluarga dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Biar Engkau mendengar jeritan hati Ibu Ana, kerinduan hati Ibu Ana saat ini. Biarlah Ibu Ana boleh memenangkan setiap orang-orang di sekitarnya Tuhan. Biarlah Yesus yang di dalam Ibu Ana Tuhan boleh menerangi rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Apa yang Pak Hari butuhkan Engkau tahu Tuhan. Apa yang Pak Hari gumulkan Engkau tahu. Kami serahkan anak-anaknya Tuhan, orang tuanya, pelayanannya, pekerjaannya, apapun bentuknya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, apapun yang dikatakan dokter atasnya Tuhan, atau setiap organ tubuhnya, namun Engkaulah yang menentukannya Tuhan, karena Engkau menciptakan hamba-Mu serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah saat ini Engkau pulihkan Tuhan, apapun yang dikatakan dokter atas tubuhnya yang tidak berfungsi. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau memulihkan semuanya itu seperti Engkau menciptakan pada awal hamba-Mu Tuhan. Biarlah seluruh keluarga besar hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Christian ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Bukan kebetulan Christian juga boleh ada bersama-sama di tengah-tengah kami. Baik Tuhan Yesus, Engkau mengurapi Pak Christian dan keluarganya Tuhan. Engkau melihat isi hati Pak Christian saat ini. Engkau memberkati Pak Christian Tuhan. Biarlah Pak Christian boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Kau tempatkan. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami menyerahkan Ibu Mawar Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, Ibu Mawar juga terganggu sebagian daripada organ tubuhnya, tulang belakangnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Engkau memulihkan, Engkau menjamahnya Tuhan. Dengan belas kasih-Mu turun atasnya Tuhan saat malam hari ini. Engkau memberkati, mengurapi Tuhan. Engkau melihat isi hatinya, Engkau melihat apa yang dia rindukan, dia butuhkan saat ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamahnya. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu memulihkan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi itu Bapa. Terima kasih seperti apa yang Kau katakan di atas kayu salib. Sudah selesai untuk setiap kutuk, sudah selesai untuk setiap sakit penyakit, sudah selesai untuk kelemahan tubuh. Kami mengimani semua itu Tuhan atas hamba-Mu Ibu Mawar. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Silvia Tuhan malam hari ini. Biar Engkau mengurapi Ibu Silvia, Engkau menjamah Ibu Silvia Tuhan, dimanapun keberadaannya saat ini, apapun yang dia rindukan, dia butuhkan, Engkau tahu Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Baik apa yang menjadi keinginan hamba-Mu, Engkau tahu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan malam hari ini Tuhan, menyerahkan pergumulan Pak Sony Tuhan. Kami menyerahkan di mana perjuangan Pak Sony ingin membangun sebuah gereja, di mana gereja yang luar biasa ini Tuhan, di mana dia mengimani Tuhan bahwa 100 orang akan datang ke gereja itu. Orang-orang akan berduyun-duyun datang untuk bersekutu, mencari Engkau Tuhan, mencari kebenaran lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi Pak Sony saat ini dimanapun dia berada. Engkau cukupkan segala keperluannya untuk membangun sebuah gereja. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup membuatnya Tuhan, yang membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Mari Roh Kudus Kau memberkati Pak Sony dan keluarganya. Karena bukan kebetulan Kau tempatkan hamba-Mu di tengah-tengah Kalimantan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih mengutus hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, kita lanjutkan doa kita. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Kami persembahkan kepadamu atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terbeban kami bersepakat bersatu hati. Doa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Indonesia berdiri karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kami berdoa bagi bangsa kami, curahkanlah
anugerah, cinta, dan kasih atas bangsa kami Indonesia, sehingga ada kerukunan, ada kedamaian, ada persatuan dan kesatuan di antara sesama kami yang berbeda suku, ras, agama, dan keyakinan lainnya. Tuhan, kami percaya Engkau akan menjadikan Indonesia maju dan menjadi negara yang bisa saja menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin atas bangsa kami Indonesia ini, sehingga bangsa kami ini Tuhan dapat menjadi bangsa yang benar-benar memiliki hati nurani untuk semua rakyatnya, tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang latar belakang apapun bentuknya ya Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan ekonomi yang maju, dan teknologi yang maju, dengan sumber daya manusia yang mumpuni, demikian juga dengan sumber daya alam yang diberkati oleh Tuhan, sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, dapat melakukan apapun tanpa harus bergantung kepada negara-negara lain. Tuhan, kami percaya Indonesia akan diberkati oleh Tuhan, sama seperti Engkau memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, semua roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Program-program yang sudah dibentuk semua diperkenan oleh Tuhan. Selama itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, kami pastilah Tuhan bangga mendengar semua program-program yang sudah dan akan dilaksanakan ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Sekalipun saat ini memang benar, banyak sekali hal yang membuat rakyat bersedih oleh karena adanya COVID-19 atau Omikron yang menyerang. Tapi kami percaya Tuhan, selalu ada maksud di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya yang terjadi atas bangsa kami. Kami menolak segala bentuk yang dimana pembunuhan massal, kematian massal yang disebabkan oleh sakit penyakit tersebut. Tapi kami berdoa, justru dengan hal itu muncullah pertobatan besar-besaran atas bangsa kami Indonesia, sehingga mereka mengenal siapa Allah Tuhan yang patut untuk mereka sembah. Tuhan, sekali lagi lawat bangsa kami, lawat negara kami, lawat setiap umat manusia yang ada di bangsa kami ini. Sehingga ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan jiwa mereka terselamatkan. Kami percaya Indonesia akan makmur ke depan. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia ini, berikut dengan semua anak Tuhan serta hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan di ladang pelayanan mereka masing-masing, supaya ada perlindungan, penyertaan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Engkau menyatakan mujizat demi mujizat, sehingga ya Tuhan, banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan, dan banyak orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan itu memberkati, menolong kehidupan mereka semua. Dan melalui itulah Tuhan, gereja-Mu banyak menjaring jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Pakai hamba-hamba-Mu dengan pengurapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Kami yakin ya Tuhan, Engkau akan memakai gereja-gereja yang ada menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Bapa di dalam sorga, banyak tentu pergumulan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang ada di garis depan, mereka yang ada di pelosok-pelosok di pedesaan, yang terus berjuang bergumul untuk gerejanya. Berikanlah ya Tuhan kekuatan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat terus kuat, eksis, melayani Tuhan. Tidak ada dalam pikiran mereka untuk undur, tidak ada dalam pikiran mereka untuk berhenti melayani, tapi tetap terus maju dengan segala resiko yang ada. Sebab kami tahu Tuhan, upah yang besar menanti setiap hamba-Hambamu yang ada di pelosok negeri ini ya Tuhan. Bapa, pula dengan mereka yang ada di kota-kota, supaya mereka dapat terus memelihara kesatuan iman mereka, tetap menjaga satu sama lain, tetap memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun berada. Bapa, pula dengan anak-anak Tuhan, kami bawa mereka ke dalam kekuatan kuasa-Mu. Hidup mereka ada dalam genggaman tangan-Mu. Aturlah Tuhan, bagaimana yang Kau ingini, jadilah menurut kehendak-Mu atas mereka. Dan kami yakin, kami mempercayai, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dimanapun anak-anak Tuhan berada. Mata Tuhan tertuju selalu kepada mereka masing-masing. Bapak, terima kasih dan terima kasih. Kami juga terbeban berdoa untuk Rusia dan Ukraina ya Tuhan, yang saat ini terjadi gejolak di mana ada kebencian dan mengakibatkan peperangan. Tentu kami tidak menginginkan adanya korban-korban jiwa yang terjadi, bahkan bergelimpangan di mana-mana, hanya oleh karena ambisius dari seorang pemimpin. Oleh sebab itu jamah dan lembutkanlah hati para pemimpin bangsa-bangsa ya Tuhan, supaya mereka menyadari pentingnya hidup saling mengasihi, mencintai, menyayangi satu dengan yang lainnya, yang adalah sesama manusia. Kami menolak ya Tuhan, kematian massal terjadi atas perang ini. Tapi namun demikian, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, harapan kami adalah perang ini dapat berhenti, ada damai, ada rekonsiliasi antar pemimpin, sehingga mereka disadarkan Tuhan bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Itu lebih penting dari ambisi semata. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami juga tidak menginginkan hal-hal semacam itu terjadi di bangsa kami. Oleh karena itu, karuniakan bangsa kami dengan keamanan, karuniakan bangsa kami dengan damai, ketenteraman yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ada sukacita tersendiri ketika hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi harapan-harapan kami ke depan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar, bahkan menjawab seluruh doa yang sudah kami panjatkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih atas jawaban yang sudah Engkau berikan. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita akan dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, sehingga pada malam hari ini kita boleh beristirahat, kita boleh tidur dengan nyenyak, besok pagi kita boleh bangun kembali dengan anugerah Tuhan.
Kiranya Tuhan berkati segala keperluan, kebutuhan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan, yang dalam masalah, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan.